Hai, kembali lagi channel tutorku. Dalam video ini kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira dalam 1 tahun berapa kali sih kalian pernah berkunjung ke pasar? Dan pasar apa saja yang pernah kalian kunjungi? Silahkan komen di kolom komentar. Nah, sebelum kita mempelajari materi marketing, ada baiknya kita mempelajari materi yang paling dasar dari marketing, yaitu materi tentang pasar. Secara sederhana, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dengan penjual, baik itu secara langsung maupun secara digital. Nah, adapun unsur dari pembentukan pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada yang disebut dengan penjual. Penjual adalah orang atau perusahaan yang menyediakan jasa ataupun barang kepada konsumen. Yang kedua ada yang disebut dengan pembeli. Pembeli adalah orang atau perusahaan yang membeli jasa ataupun barang untuk digunakan sendiri ataupun diolah kembali. Yang ketiga ada yang disebut dengan produk. Produk adalah barang ataupun jasa yang ditawarkan penjual kepada pembeli. Yang terakhir ada yang disebut dengan transaksi jual beli. Transaksi jual beli adalah transaksi yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli dengan diakhiri proses perpindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli. Nah, selanjutnya pasar bisa dibedakan menjadi 5, yaitu pasar berdasarkan cara bertransaksi, pasar berdasarkan wujudnya, pasar berdasarkan waktu terjadinya, pasar berdasarkan luas jangkauannya, dan yang terakhir pasar berdasarkan motif pembeliannya. Nah, pada jenis pasar berdasarkan cara bertransaksi bisa dibedakan lagi menjadi 3, yaitu pasar tradisional, pasar modern, dan pasar daring atau pasar online. Selanjutnya jenis pasar berdasarkan wujudnya bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pasar konkret adalah pasar di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau tatap muka. Yang kedua ada yang disebut dengan pasar abstrak, di mana interaksi penjual dan pembeli dilakukan tidak secara tatap muka langsung tetapi melalui jaringan internet. Selanjutnya jenis pasar berdasarkan waktu terjadinya bisa dibedakan menjadi 5, yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Jenis pasar berdasarkan luas jangkauan bisa dibedakan menjadi 4, yaitu pasar lokal, pasar regional, pasar nasional, dan pasar internasional. Nah, selanjutnya jenis pasar berdasarkan motif pembelian bisa dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan pasar konsumen. Jenis pasar ini memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak dijual ataupun diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada yang disebut dengan pasar produsen. Pada jenis pasar ini, produk yang dijual digunakan untuk diproses lebih lanjut atau digunakan untuk memperlancar usaha. Yang ketiga, pasar penjual kembali. Pada jenis pasar ini, pembeli akan menjual kembali barang yang sudah dibeli atau dengan kata lain reseller. Nah, yang keempat ada yang disebut dengan pasar pemerintah. Pasar pemerintah adalah pasar tempat lembaga-lembaga pemerintah dan instansi lainnya untuk membeli produk. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan pasar internasional. Nah, jenis pasar ini adalah pasar antar negara yang meliputi beberapa atau seluruh negara di dunia. Nah, sekian materi untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Remain curious and keep learning.